Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabikpun, Ya Pun. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Fatma Dewi, dengan NIM 123500026. Saya Hera Oktavia Sabatina dengan NIM 123500022. Saya Teresia Sinta Widiawati dengan NIM 123500017. Saya Aulia Ibu Priyapsari dengan NIM 123500018. Saya dengan Arina Fatmawati dengan NIM 123500031. Saya Tiar Maria Melva Sinaga dengan NIM 123350042. Dalam rangka memenuhi tugas RBL Fisika Dasar 1B, kami mempersembahkan pemaparan suatu alat dengan judul Penerapan Hukum Bernoulli pada Prinsip Kerja Infus. Hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman, yaitu Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Pernyataan hukum Bernoulli yaitu jumlah dari tekanan, energi tiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama, yang artinya ketika aliran fluida meningkat, maka tekanan fluida tersebut akan turun. Energi potensial yang dimiliki fluida juga akan turun. Sebaliknya, saat kecepatan aliran fluida turun, tekanan fluida akan naik. Hukum Bernoulli merupakan turunan dari hukum kekalan energi mekanik. Hukum Bernoulli berbunyi jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Berikut merupakan rumus hukum Bernoulli. Berdasarkan pernyataan di atas dan berdasarkan hukum kinetik diperoleh rumus setengah massa jenis zat cair dikali F2 ditambah P ditambah massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali ketinggian sama dengan konstanta, atau 1 ditambah setengah massa jenis zat cair dikali volume 1 kuadrat ditambah massa jenis zat cair dikali frekuensi 1 sama dengan massa jenis zat cair 2 ditambah setengah massa jenis zat cair dikali volume 2 ditambah massa zat cair dikali gravitasi dikali ketinggian. Alat dan bahan yang akan kami gunakan adalah kantong infus dan cairan infus, selang infus, corong, dan penjepit. Langkah yang pertama yaitu memasang selang infus pada botol infus. Langkah yang kedua yaitu menggantungkan botol infus pada tiang infus. Langkah yang ketiga yaitu membuka penjepit agar cairan infus mengalir melalui selang infus. Dan langkah yang terakhir yaitu mengukur dan mengatur ketinggian tiang infus. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan ketinggian 140 cm pada percobaan pertama dan 160 cm pada percobaan kedua. Untuk percobaan pertama, kami menggunakan air infus, dan untuk percobaan yang kedua, kami menggunakan air infus yang dicampur dengan pewarna makanan. Hasil dan pembahasan pada percobaan pertama dengan ketinggian 140 cm, volume 300 ml, dihasilkan waktu 63 second. Dan pada percobaan kedua dengan ketinggian 160 cm, volume 300 ml, dihasilkan waktu 40 second. Dengan menggunakan persamaan Bernoulli, maka
Maka pada percobaan pertama dengan ketinggian 140 cm, tekanan pada cairan infus semakin besar akibat fluida mengalir dari tekanan besar yaitu cairan infus ke tekanan yang lebih kecil yaitu tangan. Pada percobaan kedua dengan ketinggian 160 cm, tekanan pada cairan infus lebih kecil karena fluida mengalir dari bagian yang bertekanan tinggi yaitu tangan ke tekanan yang lebih kecil yaitu infus. Prinsip kerja alat infus. Pada dunia kedokteran, tekanan, kecepatan, dan juga ketinggian antara cairan infus dan tangan harus diperhatikan. Berdasarkan hukum Bernoulli, tekanan pada fluida semakin kecil apabila terjadi penambahan ketinggian pada alat tersebut, sehingga bisa kita simpulkan bahwa tekanan pada kantong infus harus lebih rendah dibandingkan dengan tangan, agar mencegah terjadinya darah yang masuk ke dalam kantong infus. Kekurangan dan kelebihan alat infus. Kelebihan yang pertama, kemampuan untuk memberikan cairan dalam volume yang sangat kecil. Yang kedua, kemampuan untuk memberikan cairan dengan laju yang diprogram secara tepat atau interval otomatis. Yang ketiga, semua nutrisi pasien akan terpenuhi jika dipasangkan dengan alat infus. Kekurangan yang pertama, hanya bisa dioperasikan dalam oknum tertentu saja. Yang kedua, pemasangan infus yang tidak tepat dapat menyebabkan infeksi pada area kulit yang ditusukkan jarum infus. Yang ketiga, pemasangan infus dapat menyebabkan penggumpalan darah. Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa ketika kecepatan aliran fluida meningkat, tekanan fluida menurun secara bersamaan. Sementara pada penurunan kecepatan aliran, tekanan fluida akan meningkat. Alat infus adalah alat yang digunakan untuk memberikan cairan atau obat kepada pasien melalui kantong yang terhubung dengan selang. Keunikan alat infus terletak pada kemampuannya untuk memberikan cairan atau nutrisi kepada pasien melalui jarum infus. Prinsip kerja alat infus didasarkan pada prinsip hukum Bernoulli dalam dunia kedokteran. Pentingnya perhatian terhadap tekanan, kecepatan, dan ketinggian cairan infus menjadi kunci utama. Menurut hukum Bernoulli, tekanan pada fluida akan semakin kecil dengan peningkatan ketinggian. Alat infus memiliki kelebihan dalam memberikan cairan dalam volume kecil, kemampuan mengatur laju pemberian cairan secara tepat dan memenuhi kebutuhan nutrisi pasien. Namun, alat ini juga memiliki kekurangan seperti hanya dapat dioperasikan oleh oknum tertentu, resiko infeksi jika pemasangan tidak tepat, dan potensi penggumpalan darah.